Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Mentor Kepala Sekolah SD Negeri 2 Parakanwetan, Bapak Nur Hamid SPD. Yang kami hormati peserta P3K Ibu Ulfi Aulia Fauziana SPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan orientasi MUOC P3K tahun 2024. Selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Di sini saya selaku moderator akan membacakan beberapa susunan acara seminar MUOC P3K tahun 2024. Yang pertama pembukaan, yang kedua paparan peserta P3K tentang rencana hasil kerja, yang ketiga tanggapan dan arahan mentor dan pimpinan, yang keempat pengesahan laporan dan rencana hasil kerja, dan yang kelima penutup. Untuk memulai acara MUOC pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memasuki acara yang kedua, yaitu paparan peserta P3K tentang rencana hasil kerja, untuk Ibu Ulfi Aulia Fauziana SPD, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Parakanwetan, Bapak Nur Hamid, serta Bapak Kurniawan Agung Setiawan SPD selaku moderator di acara seminar orientasi pengenalan nilai dan etika budaya positif. Nah, di sini saya akan memaparkan rencana kerja saya di acara seminar ini yang berjudul orientasi pengenalan nilai dan etika budaya positif. Nah, untuk latar belakang dari penyusunan laporan saya adalah guru. Jadi guru itu merupakan pendidik profesional, memiliki tugas utama yakni mendidik, kemudian mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian pada tahun 2021 Kemendikbudristek itu mengeluarkan kebijakan untuk merekrut pemenuhan pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru. Nah, kemudian sesuai peraturan Lembaga Negara Republik Indonesia itu pemerintah wajib untuk menyelenggarakan orientasi. Nah, orientasi itu diselenggarakan pada hari ini. Tujuannya agar peserta orientasi dapat mengenal nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K khususnya di Kabupaten Temanggung. Nah, sebelumnya saya akan menjabarkan tugas pokok P3K. Nah, itu ada membuat perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, penilaian serta analisis hasil belajar, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, kemudian mengisi daftar nilai, membuat alat peraga, kemudian ada catatan kemajuan hasil belajar, menumbuh kembangkan sikap menghargai karya, mengikuti kegiatan pengembangan, yaitu seminar dan lain-lain, kemudian mengatur ruang kelas,
mengisi dan meneliti daftar hadir siswa, kemudian mengadakan pengembangan program pengajaran, serta mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan perangkat. Selanjutnya ada fungsi dari P3K ada 3. Yang pertama fungsi instruksional atau pengajar. Fungsinya itu di situ tertera ada membuat dan melaksanakan program pembelajaran seperti RPP dan lain-lain. Kemudian membuat penilaian. Yang kedua ada fungsi edukasional atau pendidik, yaitu mengarahkan peserta didik. Dan yang ketiga fungsi manajerial. Nah, di sini bertanggung jawab atas lingkungan kelas. Saya lanjutkan. Nah, kemudian di sini langsung saja inovasi yang akan saya kembangkan di SD Negeri 2 Paraanwetan. Saya di sini mengembangkan dari SKP atasan atau SKP Bapak Nur Kamil ya, selaku kepala sekolah, di poin nomor 3, yaitu terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Di sini inovasi saya ada 2. Nah, yang pertama itu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan yang kedua itu melafalkan sila Pancasila beserta lambangnya. Jadi di sini inovasi saya ingin menumbuh kembangkan sikap nasionalisme kepada peserta didik dari mulai pendidikan dasar. Karena di era globalisasi ini teknologi itu sudah berkembang pesat ya Pak ya. Nah, biasanya peserta didik itu lebih hafal lagu-lagu baik mancanegara maupun yang ada di Indonesia sendiri, karena mereka sering melihat handphone, kemudian terdapat beberapa konten, ada lagu-lagunya, dan itu diputar terus-menerus hingga hafal. Nah, saya terinspirasi dari situ. Apabila peserta didik itu sering melihat seperti itu setiap harinya diulang-ulang, maka akan hafal. Nah, maka dari itu setiap pagi sebelum pembelajaran, terutama setelah berdoa, saya ingin membiasakan murid saya, terutama untuk kelas 2 terlebih dahulu yang saya ampuh, itu setelah berdoa menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kalau setiap hari Senin itu memang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya tapi kan itu bersama-sama. Kita tidak tahu siapa yang hafal dan tidak hafal. Kemungkinan kalau di kelas maju satu-satu itu kemungkinan ada yang tidak hafal. Padahal itu lagu kebangsaan dari negara kita sendiri, Indonesia. Maka dari itu menyanyikan Indonesia Raya setelah berdoa. Nah, kemudian menghafalkan Pancasila beserta lambangnya. Jadi setelah berdoa, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian tidak langsung duduk, kemudian menghafalkan, tidak, tapi masih tetap berdiri, menghafalkan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Setelah sila kelima selesai, kemudian mengatakan sila pertama bintang, sila kedua, dan selanjutnya. Nah, diharapkan peserta didik melalui pembiasaan inovasi yang saya kembangkan ini nanti selain hafal lagu kebangsaan, kemudian nanti siswa itu hafal di luar kepala sila-sila Pancasila itu apa saja beserta lambangnya. Karena selama saya sebelumnya sudah mengajar itu memang kalau pelajaran pendidikan Pancasila itu pasti ketika ditanya sila ketiga misalnya, nanti terbalik dengan sila berapa, atau ditanya sila keempat itu apa, lupa. Nah, diharapkan nanti ketika ada pembiasaan seperti ini sudah berjalan beberapa waktu, nanti peserta didik itu jadi hafal di luar kepala mengenai baik dari sila Pancasila maupun simbolnya. Nah, kalau sudah hafal nanti diharapkan juga dapat mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Untuk yang terakhir itu ada manfaat. Nah, manfaatnya itu yang pertama diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K setelah mengikuti kegiatan orientasi ini, terutama saya ya. Selanjutnya meningkatkan pengetahuan nilai-nilai dan etika yang berlaku.
Kemudian yang terakhir mengaktualisasi dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan tempat tinggal yang sudah saya peroleh selama orientasi. Begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bapak Moderator. Ya, terima kasih atas paparan rencana hasil kerja dari Bu Lutfi Aulia Fauziana, SPD. Untuk acara yang berikutnya yaitu tanggapan dan arahan mentor dan pimpinan. Untuk Bapak Nur Hamid, SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator serta peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat moderator kegiatan orientasi P3K tahun 2024, yang saya hormati juga peserta orientasi P3K Ibu Lutfi Aulia Fauziana, SPD. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT bahwa di kegiatan pada hari ini Rabu tanggal 26 Juli 2024 di SD Negeri 2 Parawetan telah terselenggarakan adanya seminar orientasi P3K tahun 2024 tanpa alam suara apapun. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan atau wajib memang setiap peserta P3K dimulai tahun 22 ya. Orientasi ini bertujuan untuk mengembangkan dan mengapresiasi serta mempraktekkannya nanti di lapangan. Yang jelas, kalau dulu sebelum ada P3K, PNS itu namanya induksi. Ya, kalau dulu induksi namanya. CPNS sebelum mau ke PNS harus ada induksi. Namun berkembang regulasi dari pemerintah berdasarkan Permendikbud itu tadi yang sudah disampaikan oleh peserta, bahwa setiap peserta P3K harus melaksanakan atau wajib melaksanakan orientasi baik di lapangan maupun orientasi di BKPSDM yang sudah berlalu kemarin di gedung Sekda itu. Kemudian yang kedua itu di lapangan langsung di sini kegiatan orientasi itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi setiap peserta P3K wajib, khususnya bidang pedagogiknya, cara mengajar. Baru-baru ini banyak sekali walaupun kegiatan-kegiatan mengajar dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan kurikulum yang sudah katanya judulnya merdeka, tetapi kenyataannya di lapangan merdekanya terlalu luas. Adanya kegiatan karya dan sebagainya. Namun demikian, di orientasi ini memang wajib bagi BKPSDM yang mengemban tugas untuk menyelenggarakan kegiatan P3K, khususnya yang P3K ASN, karena peserta P3K sekarang diakui sebagai ASN, aparatur sipil negara. Walaupun istilah kontrak, tapi nyatanya nanti kemungkinan ada perkembangan regulasi yang lain. Saya terima kasih sekali khususnya untuk Bu Lutfi Aulia Fauziana yang telah melaksanakan tadi orientasi di depan mentor dan di depan moderator. Sudah bagus kegiatannya. Saya mengimbau saja untuk nanti diaktualisasikan di lapangan. Khususnya
memang betul apa yang tadi disampaikan Panjenengan sebagai peserta. Ini untuk lagu-lagu kebangsaan Indonesia ini kalau tidak hari Senin saya kurang mendengar di kelas-kelas yang lain, sehingga nanti Bu Lutfi bisa menyampaikan ke rekan-rekan sejawat untuk dikembangkan. Sebelum pembelajaran dimulai, berdoa kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya wajib. Sebetulnya ini sudah lama, tetapi akhirnya di lapangan banyak guru-guru belum melaksanakan hal ini. Saya hanya mendengar beberapa kelas saja. Kalau bisa itu nanti di seluruhnya, baik kelas 1 sampai dengan kelas 6. Apa tujuannya untuk mengembangkan lagu-lagu kebangsaan Indonesia? Sekarang ini banyak sekali atau anak-anak sekarang ini tidak tahu tentang nilai-nilai kebangsaan. Jadi kurang. Apalagi tidak hanya siswa, pejabat pun kalau dites ternyata bunyi Pancasila tidak bisa. Pernah banyak sekali bunyi dan sebagainya. Nah untuk mengawali kita sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air, mari kita kembangkan untuk nilai-nilai kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia harus bisa memainkan lagu Indonesia Raya, melafalkan nilai-nilai Pancasila. Kalau dulu betul-betul Pancasila itu sangat mengenal sekali waktu saya mengajar dulu tahun 1990, ini dasar lafal nilai sila pertama misalnya, betulnya beberapa betul hafal dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari nyata. Tetapi akhir-akhir ini dengan berkembangnya teknologi, kemudian merubah regulasi pemerintah, merubah undang-undang, kemudian sejarah perjuangan bangsa dihilangkan dan sebagainya. Hanya slogan saja, Pancasila, Pancasila, Pancasila hanya slogan saja. Untuk itu saya mengimbau kepada Bu Lutfi, peserta orientasi, mari kita tingkatkan untuk mengembangkan, nanti disampaikan ke rekan-rekan sejawat untuk ini mengembangkan nilai-nilai kebangsaan ini untuk demi kemajuan khususnya SD Negeri 2 Parameter. Kemudian saya akan menambahkan tidak hanya lagu-lagu kebangsaan Indonesia, khususnya untuk kelas 1 sampai 3, mari kita tingkatkan tentang calistuknya, baca, tulis, dan menghitung. Dalam istilah sekarang adalah literasi dan numerasi. Nah, literasinya ini dari kelas 1, 2, 3 kalau lancar, insya Allah di kelas 4, 5, 6 lancar. Tapi kalau di kelas 1, 2, 3 masih rendah literasi dan numerasinya, nah nanti di kelas 5 untuk ANBK ini susah sekali. Jadi di kelas 6 dengan kelas 5 itu malah sekarang mengacu pada kelas 5-nya yang utama sebenarnya, karena ada ANBK, Asesmen Nasional. Nah, untuk itu mari kita kembangkan Bu Lutfi sebagai peserta orientasi. Saya mengucapkan terima kasih sekali, dan dengan adanya seminar ini Bu Lutfi bisa meningkatkan dan mengembangkan ilmu-ilmu yang ada di benak Bu Lutfi untuk mengembangkan ke rekan-rekan berikutnya. Selanjutnya dengan siapa kelas 1 sampai dengan kelas 5. Saya kira ini tanggapan dari saya sebagai mentor, dan semoga Bu Lutfi sampai dengan membuat laporan nanti berhasil dengan baik, lancar, tidak ada rasuah apapun. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas tanggapan dan arahan dari Bapak Mentor dan pimpinan di SD Negeri 2 Parameter. Untuk acara yang berikutnya yaitu pengesahan laporan dan rencana hasil kerja. Untuk Bapak Mentor bisa mengesahkan laporan dan rencana hasil kerja dari Ibu Lutfi Aulia Fauziana SPD.
Terima kasih untuk Bapak Mentor telah mengesahkan laporan dan rencana hasil kerja. Memasuki acara yang berikutnya yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini, seminar ini, dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk menutup acara ini, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata atau perbuatan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.